Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan tim kami dalam perkuliahan teknologi bahan makanan yang akan membahas mengenai pembuatan sihat mocaf dan kimpul. Yang pertama, saya sendiri adalah Gita Indah Budiarti, STMT, selaku penulis pertama. Kemudian ada tim saya, anggota tim saya. Yang kedua adalah Ibu Indah Sulistiawati, STMT. Kemudian ada Ibu Rahmati Evitasari, ST Magister Engineering. Sebelum kita masuk ke pembuatan mie sehat mocaf dan kimpul, kita akan bahas dulu mengenai manfaat tepung non terigu. Apa sih sebetulnya manfaat dari tepung non terigu ini? Kenapa sekarang sedang digaung-gaungkan mengenai tepung non terigu? Yang pertama, Indonesia ini banyak yang menyukai makanan berbahan tepung seperti mie, kemudian ada kue, dan juga roti. Nah, di sini bahan utamanya adalah terigu. Nah, di mana terigu ini adalah bahan bakunya adalah gandum. Sedangkan gandum itu tidak bisa hidup atau berkembang di Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu, dan itu belum bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri, sehingga kebutuhan impor gandum di Indonesia itu setiap tahun meningkat gitu. Jadi kita harus mencari bahan alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan tepung di dalam negeri. Nah, kemudian selain kebutuhan impor, kemudian ada juga faktor kesehatan, yaitu terigu memiliki gluten yang sangat tinggi. Nah, ini kurang baik bagi penderita diabetes karena akan menaikkan kadar gula darah untuk penderita diabetes, sehingga untuk penderita diabetes dibutuhkan bahan pengganti terigu yang memiliki gluten yang rendah atau non gluten ya. Nah, di sini umbi-umbian atau tepung non terigu ini sangat baik bagi penderita diabetes, alternatif bagi penderita diabetes. Nah, kemudian untuk bahan tepung non terigu ini, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan pangan lokal yang ada di Indonesia seperti umbi-umbian. Nah, umbi-umbian contohnya ada umbi porang, umbi kimpul, kemudian ada mocaf, ada singkong, kemudian ada kentang, dan lain sebagainya yang mengandung karbohidrat yang cukup untuk ditepungkan. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahan pangan yang dapat digunakan atau umbi yang dapat digunakan untuk pembuatan tepung. Ada ubi jalar, kentang, kemudian mocaf dan kimpul. Namun pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah pembuatan mocaf dan kimpul saja, agar lebih terfokus. Selanjutnya, apa itu tepung mocaf? Nah, di sini mocaf itu berasal dari singkatan ya, atau mocaf ini merupakan singkatan dari modification cassava flour, yaitu cassava adalah singkong ya, singkong. Di sini singkong itu dapat dijadikan dua tepung, yaitu tepung tapioka dan juga tepung mocaf ini. Itu kemudian, nah kalau bedanya apa tapioka dengan mocaf? Nah, di sini kalau tapioka itu merupakan sari-sarinya atau pati di dalam singkong. Jadi pembuatannya singkong diserut ya atau diparut, kemudian nanti diperas dan nanti patinya harus dikeringkan. Nah, itu namanya tapioka. Kemudian kalau mocaf ini tidak hanya patinya saja, tetapi juga dengan serat kasarnya. Jadi nanti akan kita bahas untuk pembuatannya secara lebih detail. Jadi di sini ada modification. Nah, modification di sini adalah dimodifikasi karena tepung singkong ini ya, atau ampas singkong ini kurang baik dibandingkan terigu ya. Jadi dari segi warna itu kurang putih ya, kurang disukai konsumen. Nah, jadi harus dimodifikasi. Nah, di sini tepung pati tadi dibuat dari pati singkong ya, dari sari patinya. Kemudian kalau mocaf ini seperti gaplek ya, hampir seperti gaplek. Kemudian nanti dimodifikasi dengan cara fermentasi. Nah, ada bermacam-macam fermentasi yang digunakan untuk membuat mocaf ini, antara lain ada modifikasi menggunakan ragi
menggunakan ragi roti, kemudian ada menggunakan garam, ini ditambahkan garam, ada juga hanya sederhana menggunakan air saja, direndam dengan air selama 1 hari atau 1 malam gitu. Nah, kemudian perbedaan mochav dengan gaplek ini tentu saja dari segi warnanya ya, dan juga bau, dimana gaplek ini memberikan warna yang kurang disukai konsumen, yaitu warna kecoklatan, kemudian baunya kurang enak ya, baunya kurang enak karena masih ada sianida yang masih menempel pada singkong. Kemudian dan juga berbau tengik ya gitu. Nah, kemudian mochav ini jauh lebih putih dan juga baunya jauh lebih bisa diterima konsumen karena ini disebabkan adanya fermentasi pada singkong terlebih dahulu. Jadi terjadi modifikasi pati di dalam mochav tadi. Struktur kimia pati akan mengalami perubahan sehingga warnanya akan cenderung lebih putih, dan juga sifat fisikokimianya juga akan meningkat. Kemudian baunya akan terkurangi ya, baunya akan terkurangi. Nah, fermentasi ini dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan perendaman, menggunakan enzim maupun tidak. Nah, enzim tadi sudah seperti yang saya jelaskan, enzim yang bisa ditambahkan ada ragi roti, ragi tempe, ragi tape, asam sitrat, dan lain-lain. Gitu. Kemudian fermentasi tanpa enzim dapat dilakukan hanya dengan merendam air ya selama waktu tertentu. Selanjutnya adalah tepung kimpul. Nah, tepung kimpul di sini, kimpul merupakan salah satu umbi yang dapat diperoleh di daerah atau melimpah di daerah Bogor maupun Malang ya. Ini tepung kimpul ini masih sejenis dengan talas ya. Nah, kandungan tepung kimpul ini sangat baik, yaitu karbohidratnya bisa mencapai 70-80% ya dari buahnya. Kemudian amilopektinnya sekitar 72-83% dan amilosanya 17-28% dari kandungan karbohidrat. Nah, kemudian kimpul ini memiliki kelebihan di mana gizi dari 100 gram kimpul segar itu mengandung protein 1,9 gram, lemak 0,2 gram, dan karbohidrat sebesar 23,7 gram. Nah, tim kami sebelumnya sudah melakukan modifikasi tepung kimpul dengan hydrogen dishwater. Nah, hydrogen dishwater ini adalah air alkali ya, di mana diperoleh dari proses elektrolisis. Untuk kemudian dari penelitian yang sudah kami lakukan diperoleh kondisi optimal pada pH 7 dan waktu perendaman 45 menit. Suhu yang digunakan adalah 100 derajat Celcius. Nah, dari penelitian kami diperoleh pada kondisi tersebut yieldnya maksimal 38,67%, kemudian swelling power atau daya bengkak pada kondisi ini adalah 0,52%. Nah, swelling power ini akan meningkatkan daya kembang pada tepung ya, apabila nanti tepung diproses lebih lanjut seperti untuk membuat makanan. Nah, kemudian struktur molekul yang diperoleh, ini kecil dan terpisah. Struktur molekul ini struktur molekul morfologi permukaan ini diperoleh menggunakan alat scan elektron morfologi ya. Scan elektron morfologi ya, atau SEM. Kemudian analisis proximal diperoleh kadar abu sebesar 4,49%, kemudian kadar lemaknya 0,27%, serat kasarnya 4,69%, karbohidrat 76,25%, protein 4,15%, kadar air itu ada 10,14%, energi ada 313,76% kalori per 100 gram sampel, kemudian ada reduksi sugar 0,78%. Nah, di sini terlihat bahwa reduksi sugarnya sangat rendah ya, 0,78%. Ini berarti ramah untuk penderita diabetes. Kemudian karbohidratnya cukup tinggi,
sehingga dengan makan ini nanti akan lebih kenyang. Kemudian proteinnya juga cukup tinggi, 4,15%, walaupun memang lebih rendah dibandingkan gandum. Kemudian kadar airnya masih di bawah standar SNI ya, 10,14%, di mana SNI untuk tepung itu adalah maksimal 14% untuk kadar air. Kemudian lemaknya juga rendah, 0,27%. Kemudian untuk hasil warna ini dengan uji LAB ya. Kemudian ini adalah untuk nilai L-nya adalah 19,63 ya. Ini L ini adalah lightness atau kecerahan. Jadi lumayan cerah ya dibandingkan Kimpul sebelum dimodifikasi. Kemudian untuk hanya untuk warna merah itu 1,78, dan untuk B warna kuning ini 9,23. Jadi kesimpulannya adalah dengan modifikasi ini warna tepung Kimpul menjadi lebih cerah. Nah, kemudian di hasil uji kesukaan itu komposisi yang paling disukai panelis, di mana mix antara tepung terigu 70% dan juga tepung Kimpul 30%. Jadi di sini kesukaan panelis untuk rasa, warna, dan tekstur aroma itu sebesar 80%. Tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang atau pengantar mengenai apa itu tepung, non terigu ya, manfaatnya, kemudian tepung mokaf itu apa, tepung Kimpul, kemudian ada modifikasi yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan tepungnya. Proses pembuatan tepung kita akan mengulas dulu mengenai alat dan juga bahannya, di mana alatnya ini ada pisau, baskom, parutan, blender, atau bisa ditumbuk atau bisa menggunakan grinder. Kemudian nomor 5 ada oven. Jadi kalau misalnya tidak ada oven, jika digunakan di level rumah tangga bisa menggunakan sinar matahari ya. Kemudian yang keenam adalah ayakan atau saringan ya, saringan untuk menyamakan ukuran dari tepung atau untuk memperhalus tepungnya. Kemudian untuk bahan yang kita butuhkan adalah singkong dan Kimpul masing-masing 1 kg, kemudian ada air. Kita akan menggunakan fermentasi menggunakan air biasa atau hydrogen rich water yang digunakan sebanyak 1 liter. Proses pembuatan tepung, jadi proses pembuatan tepung antara mokaf dan juga Kimpul itu sama. Jadi yang pertama kita kupas dan kita cuci bersih dulu umbinya, kemudian dipotong chips ya, berbentuk chips dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian nanti akan kita rendam menggunakan air atau hydrogen rich water kurang lebih 1 malam ya, atau semalaman. Kemudian nanti dikeringkan menggunakan oven atau dapat dijemur biasa. Nah, namun jika menggunakan oven ini akan lebih higienis ya. Gitu. Kemudian setelah kering nanti dihaluskan menggunakan blender atau grinder atau ditumbuk ya. Kemudian setelah sudah menjadi tepung, kita ayak ya agar ukurannya lebih halus dan juga lebih seragam. Nah, kemudian setelah itu tepung siap untuk dikemas. Nah, tadi penggunaan oven itu lebih direkomendasikan, yaitu selain higienis juga bisa kita kontrol panasnya gitu. Setelah kita membuat tepung ya, kemudian tepung akan kita olah lagi untuk pembuatan mie. Nah, alatnya dan bahan untuk digunakan untuk membuat mie adalah baskom, sendok, spatula, kompor, blender, dan juga mesin penggiling mie ya, atau pembuat mie. Kemudian bahannya ada tepung mokaf, kita gunakan 40 gram saja. Kemudian ada tepung Kimpul 50 gram, jadi perbandingannya 4:5. Kemudian ada tepung terigu, kita gunakan 10 gram saja. Kemudian telur yang kita gunakan hanya 1 butir. Nah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa apabila diperlukan. Kemudian ada bayam 1 ikat. Nah, bayam ini digunakan untuk pewarnanya. Bayam ini dapat diganti, misalkan Anda ingin mengganti dengan wortel,
diperbolehkan untuk warna orange atau dengan beet untuk warna merah. Jadi ini bisa divariasi sesuai selera. Kemudian ada air matang secukupnya. Selanjutnya proses pembuatan mie. Kita buat pewarna dulu dari bayam, yaitu bayamnya kita siangi, kita ambil daunnya, kemudian kita cuci. Setelah dicuci, kita blender bayam dengan menambahkan sedikit air. Nah, setelah jus bayam tadi sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat adonan mie dengan memasukkan tepung kimpul, tepung mokaf dan terigu sesuai takaran atau komposisi di bahan tadi. Kemudian ditambahkan telur dan jus bayam tadi, dan tambahkan sedikit garam sedikit garam. Kemudian diuleni sampai dia mengental dan tercampur sempurna. Nanti apabila masih terlalu encer ya, dapat dipanaskan terlebih dahulu untuk menguapkan air ya, air yang berada di dalam adonan mie. Nah, di sini nanti kalau airnya sangat banyak ya atau terlalu banyak, nanti tidak akan bisa digiling ya, tidak akan bisa digiling. Nah, setelah sudah selesai atau sudah jadi adonan mie-nya, kemudian dibuat bulatan-bulatan adonan, kemudian nanti dipipihkan dan dibuat pipih ya, sangat pipih atau memanjang dengan penggiling atau alat pembuat mie. Itu ada dua sisi. Yang sisi pertama dapat digunakan untuk memipihkan, sisi yang depan itu digunakan untuk menggiling mie. Penggilingan mie-nya ada dua opsi. Yang pertama itu mie yang kecil-kecil ya, yang di tengah itu adalah seperti pasta, adonan pasta atau seperti bentuk pasta. Nah, nanti silahkan dipilih sesuai selera. Nah, kemudian setelah pipih nanti dimasukkan ke penggiling mie ya. Nah, kalau sudah jadi mie-nya, kemudian dapat direbus ya, direbus sebentar saja, kemudian diberi bumbu sesuai dengan selera masing-masing. Jadi bisa bumbu hanya bawang putih, bawang merah ya, atau bisa dengan kecap dan juga saus, atau bisa di bumbu spaghetti. Nah, berikut adalah hasil mie mokaf ya, mie mokaf saja di sini. Mie mokaf kimpul yang sudah jadi ya hasilnya ini dengan bumbu spaghetti. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.